Pandemi mengakibatkan adanya krisis kesehatan dan ekonomi yang juga dihadapi oleh semua jemaat. Oleh karena itu, Gereja GKI Maranatha membuat kegerakan semua jemaat melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha atau LPKM. Pada bulan Juni yang lalu, LPKM sudah memulai dengan membagi paket sembako murah dan bahkan gratis kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Banyak kesaksian yang diperoleh, yang menguatkan tentang bagaimana pertolongan sekecil apapun bisa menjadi sebuah jawaban doa. Mari terus semangat dan bergerak bersama melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha. Untuk penyaluran donasi melalui LPKM, bisa mengirimkan ke akun BCA 222 096 8645 atas nama Yudo Para Irianto atau Bramanto Sefriadi Nugroho. Mengingatkan kembali bagi anggota RKM GKI Maranatha bahwa masa jatuh tempo keanggotaan RKM adalah selama 2 tahun. Oleh sebab itu, anggota RKM dimohon untuk melakukan pembayaran atau mengaktifkan kembali dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke Pendeta Umi Daryani di nomor 085 740 968833. Mohon disertakan nama lengkap, alamat, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Pembayaran bisa ditransfer melalui rekening BCA 22208400720 atas nama Joko Junaidi. Bagi jemaat Tuhan yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada bulan September hingga bulan Desember 2021, silahkan mendaftarkan diri kepada Pendeta Umi Daryani dan kelas bina pranikah akan dilakukan pada bulan September. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti baptisan air, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Umi Daryani dan silahkan mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan pada bulan Oktober.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersama katakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Dalam kondisi apapun Engkau setia, dan kami menyembah-Mu Tuhan, for who You are, Jesus. Thank You, Lord. Amen. Bapa, Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan bersama. Bapa, Ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord. Come on, sing. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
Apa kabar jemaat Tuhan? Senang sekali pada akhirnya bisa kembali melayani Anda semuanya. Saya juga berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Tetapi saya juga mengerti ada beberapa dari kita yang, atau mungkin kita sendiri yang dalam keadaan yang tidak mudah. I feel you. Ada mungkin ada yang baru saja kehilangan atau sedang terpapar atau terdampak. Tetapi saya tahu ini bukan masa-masa yang mudah, tapi saya berdoa supaya apa yang disampaikan hari ini akan menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Amin. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami siap Tuhan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau dibangun, kami mau semakin hari mengenal pribadi-Mu. Semakin hari semakin mengerti isi hati-Mu untuk setiap kami. Supaya kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan bajak hati kami Tuhan. Kami mau supaya firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih di dalam tema besar tahun ini, yaitu The Year of God's Guidance, atau di tahun tuntunan Tuhan. Saya akan menyampaikan hari ini judulnya, Di Batas Kekuatanku. Di Batas Kekuatanku. Kenapa saya sampaikan hari ini? Karena waktu itu saya berdoa dan mempersiapkan untuk apa yang disampaikan. Saya diingatkan mungkin ada dari kita yang sudah merasa lelah. Yang sudah merasa sudah di batas kekuatan kita dalam menghadapi semua yang terjadi hari-hari ini. Situasi semua yang terjadi hari-hari ini. Dan mungkin kita sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dan harus berbuat apa. Saya mau katakan Anda tidak sendiri. Saya mengalami secara pribadi ketika hantaman dan pergumulan silih berganti datang dan harus kami dengan keluarga menghadapi. Dari kehilangan orang yang kita kasihi sampai dalam masalah kesehatan kami, di mana kami pun baru sembuh Juli yang lalu. Praise God, sekarang kami bisa kembali melayani lagi, puji Tuhan. Tapi satu hal yang saya belajar dari semua yang terjadi, bahwa hey, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir ketika kita merasa apakah aku sanggup untuk menghadapi ini semua. Tetapi melangkah, tetaplah melangkah ke depan, karena di dalam perjalanan kita lah Tuhan akan memproses dan membentuk hidup kita menjadi kuat. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Melangkah, tetap melangkah. Karena dalam perjalanan lah Tuhan memproses dan menguatkan kita. Amin. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu mari katakan, dimanapun Anda saat ini sedang melihat tayangan ini, mari katakan sama kiri kanan Anda, katakan don't give up. Jangan menyerah, masih ada Yesus. Amin, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, ada satu kejadian yang menarik di dalam Alkitab. Dan saya renungkan begitu dalam ternyata. Dan ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari pasal ini. Oleh sebab itu mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-40. Ini sangat menarik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, latar belakang dari ayat ini adalah tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya yang sepanjang hari mengajar dan melayani orang banyak. Dan tentunya mereka lelah ya, mereka capek seharian gitu ya. Lalu ketika hari sudah petang, maka Yesus meminta murid-muridnya untuk bertolak ke seberang untuk beristirahat. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ke 41. Saya akan bacakan. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Untuk siapapun yang sedang mengalami di batas kekuatan kita, saya berdoa ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Amin. Ayat ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oh wow. Nah, berhenti sampai di ayat ke-37 ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini menarik.
Terlebih saat kita sedang berbicara tentang tuntunan Tuhan, tentang God's guidance. Kalau kita baca ayat ini, mari kita pikirkan, siapa yang mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang? Siapa yang pingin? Siapa yang memberikan tuntunan? Siapa yang memberikan arahan supaya murid-muridnya bertolak ke seberang? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Atau apakah Yudas? Wah, ini pasti Yudas ini. Bukan. Saya mau katakan, tapi Yesus itu sendiri. Betul tidak? Yesus sendiri. Yesus sendiri mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Tetapi di tengah perjalanan, angin taufan dan ombak yang sangat dahsyat itu menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Semuanya panik semuanya. Ini apa ini, gimana ini gitu ya. Dan bisa saja air yang memenuhi kapal itu bisa menenggelamkan mereka. Oh, ini menarik ya. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari adalah walaupun ada tuntunan dan perintah Tuhan di situ untuk murid-muridnya. Dan mereka taat, mereka mendengar, mereka mau untuk bertolak ke seberang. Bukan berarti perjalanan mereka akan kebal terhadap masalah. Semuanya tiba-tiba menjadi lancar tanpa halangan, tanpa hambatan apapun. No. Itulah yang terjadi. Jadi hari ini kalau kita mau melihat lebih dalam ke dalam hidup kita. Siapapun kita. Saya mau katakan gini. Pertanyaan tuh hari ini untuk setiap kita. Dasar kita itu harus kuat terlebih dahulu. Kenapa kita mengikuti Yesus? Why you follow Jesus? Kenapa? Biarlah pertanyaan ini kembali kuat di hati kita. Supaya firm atau dasar itu kuat di sini. Karena kalau alasan kita adalah, oh aku ikut Yesus. Wah, bersaksi gitu ya. Supaya hidupku bebas dari masalah. Supaya semua usahaku dilancarkan Tuhan, amin gitu ya. Tidak ada halangan. Proteksi di segala sisi, penjuru, kiri kanan semua terlindungi. Saya mau katakan Anda akan kecewa. Anda akan kecewa. Dan Anda akan berkata, lu kok ikut Yesus seperti ini ya? Karena satu hal yang harus kita sadari bahwa yang Tuhan inginkan untuk setiap kita bukan kenyamanan goalnya, tetapi kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus, dengannya. Jadi mari kita kembali lihat, kenapa aku mengikuti Yesus? Yang murid-murid hadapi saat itu, ketika dia mengikuti tuntunan dari Tuhan, apa yang Yesus perintahkan. Bukan angin sepoi-sepoi yang membuat mereka bisa bersantai-santai, tetapi mereka menghadapi angin ribut yang berbahaya. Karena memang saya mau katakan Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikuti Dia. I follow Jesus. Semuanya akan lancar-lancar saja. Tidak ada masalah dan aman semuanya. No. Yang Dia janjikan adalah seperti dalam Ibrani 13 ayat ke-5 bagian B dikatakan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apapun keadaan yang sedang kita alami, Dia bersama dengan kita. Itulah janjinya. Apapun musim hidupmu, apapun gunung lembah yang sedang kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang Dia janjikan. Dia Immanuel, God with us. Amin. Dan sadari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan tidak selalu meluputkan atau mengangkat masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi. Tapi Dia akan membuka jalan untuk kita melalui tantangan itu bersama dengan Dia. Wow, amin. Oleh sebab itu hari ini mari kita punya dasar yang kuat. Kenapa aku mengikuti Yesus? Karena aku ingin serupa dengan Dia. Amin. Dan mari kita lanjut ayat ke-38. Firman Tuhan katakan seperti ini. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
Ini menarik. Jadi ketika di ayat ke-38 itu backgroundnya ya. Jadi ketika mereka merasa sudah di batas kekuatannya untuk bertahan gitu. Karena angin, air semua memenuhi gitu. Wah, mereka jadi panik, gimana ini. Lalu mereka berinisiatif untuk membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Makanya sekali lagi saya ulang ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan. Dan di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tapi yang menarik di sini, dalam kondisi seperti ini, coba Anda pikirkan ini Anda bisa bayangkan gitu ya. Kalau ada dalam kondisi seperti ini, kenapa Yesus justru tertidur di buritan? Sampai akhirnya murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, kita akan tenggelam nih, kita akan binasa, kita akan mati, gimana ini gitu ya. Itu yang saya baca. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan salah sangka, jangan salah paham, jangan curigaan sama Tuhan dalam hidup ini loh ya. Bukan berarti Yesus tidak peduli, bukan berarti Yesus tidak mengerti apa yang kita alami. Dia sangat mengasihi kita, bahkan dia mati buat kita loh ya. Kita harus sadar, kita harus ingat itu. Tapi satu hal yang harus kita mengerti bahwa bagi Yesus, ombak, taufan, angin ribut, atau semua masalah-masalah kita gitu ya, kalau dikorelasikan dengan kondisi saat ini, itu bukan masalah bagi dia. Betul tidak? Bukan masalah bagi Tuhan. Mungkin bagi kita itu sesuatu yang mengerikan. Itu bagi kita mungkin sesuatu yang wah akan membinasakan kita gitu ya. Itu yang dirasakan murid-muridnya waktu itu. Tetapi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa bagi Yesus itu bukan apa-apa. Amin. Bagi Yesus itu bukan masalah. Sadari ini. Tuhan yang ada bersamamu lebih berkuasa daripada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Sekali lagi, Tuhan yang ada bersamamu lebih berkuasa daripada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, dalam perenungan saya ingat apa yang dikatakan oleh papa mertua saya, Pendeta Dr. Adi Sutanto. Dia berkata yang sangat menguatkan hati saya juga. Beliau berkata, kenapa Yesus di peristiwa itu gitu ya, pada akhirnya bangun dan bertindak. Lalu saya mulai berpikir, kenapa? Kenapa Pak? Dan beliau berkata, Yesus bangun bukan karena adanya taufan dan badai. Tetapi Yesus bangun ketika murid-muridnya berseru meminta pertolongan kepadanya. It's not about storm. Bukan masalah tentang badainya. Tetapi Yesus bangun ketika dia mendengar ada murid-muridnya yang berseru-seru minta tolong kepadanya. Itulah yang menggerakkan hatinya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Amin. Itu yang menggerakkan hatinya. Bukan angin ributnya yang menggerakkan. Tetapi ada orang-orang yang berteriak dan berseru minta tolong kepada Yesus. Wow, kalau saya ingat itu saya jadi bersyukur sekali. Hatinya, kasihnya itu luar biasa. Saya jadi teringat lagu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. He care for you. Dia begitu peduli dan mengasihi setiap kita. Dan dia mendengar seruan doa kita. Jadi dia hanya sejauh ketika kita datang kepadanya dan berdoa. Dan berseru kepadanya, Tuhan, I need you. Aku butuh Engkau. Engkau satu-satunya harapanku. Amin, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari kita lanjut ke ayat ke-39.
ia pun bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ingat tadi saya katakan, yang ada bersama kita, Yesus yang menyertai kita jauh lebih besar dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Setelah murid-muridnya berseru kepadanya, pada akhirnya Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan angin itu seketika reda. Saya bayangkan itu, Lalu dia berbalik kepada murid-muridnya dan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu gak percaya? Saya bayangkan itu, saya jadi malu-malu sendiri gitu. Iya ya gitu. Tahukah kita lewat peristiwa itu, Yesus sedang menyadarkan murid-muridnya bahwa mereka sedang bersamanya di kapal itu. Badai boleh datang, topan boleh datang, angin ribut boleh datang. Atau mungkin air yang sepertinya mau menenggelamkan boleh terjadi. Tapi selalu ingat satu hal ini. Siapa yang bersama dengan kita? Siapa yang menyertai kita? Yesus sedang menyadarkan, hey, I'm here. Yesus gak sedang kemana-mana. Yesus ada bersama dengan kita. Jadi hari ini sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita ada bersama dengan Yesus. Amin. Di mana segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Oleh sebab itu Yesus berkata, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Amin. Dia Yesus. Dia Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa dia tidak pernah berjanji kalau kita tidak akan menghadapi masalah, pergumulan, bahkan mungkin struggle yang mungkin, aduh Tuhan ini di batas kekuatanku Tuhan. Tetapi sekali lagi dia berjanji, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir, dia ada. Dan itu yang ingin Yesus sadarkan. Aku di sini loh. Jangan lihat badainya, lihat aku. Aku di sini. Itu yang saya pegang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ketika saya menghadapi pergumulan, menghadapi proses yang ada. Saya gak mau berfokus kepada sekedar masalah yang dihadapi. Tapi saya mau berfokus kepada sedang bersama dengan siapa saya. Dan mengarahkan pandangannya kepada dia. Bukankah the most important thing is that Jesus is walking beside us. Yang terpenting adalah kita sedang bersama dengan Yesus. Dan Yesus yang bersama dengan kita berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya. Dan itu bukan sekedar janji-janji manusia. Kalau hari ini saya ngomong, jangan takut. Kalau kita lagi menghadapi masalah, jangan takut ya, ada kita. Bisa aja Anda telepon jam 12 malam, ingat janji saya. Saya gak angkat telepon saya, kenapa? Saya tidur. Gitu ya. Karena saya masih manusia yang bisa ngantuk gitu ya. Jadi udah janji-janji ya, pokoknya ya telepon saya anytime ya. Mungkin ada telepon jam 3 pagi gitu ya. Saya udah tidur. Mungkin gak keangkat karena HP ke silent atau seperti apa. Manusia. Tetapi janjinya itu ya dan amin. Sangat bisa dipercaya. Terbukti di ayat ke-41. Kalau kita baca kembali. Waktu mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ketika dia bilang jangan khawatir, jangan takut. Itu terbukti. Buktinya ketika Tuhan menghardik. Bahkan angin dan danau pun taat kepada dia. Dia pribadi yang sangat dipercaya.
Jadi Yesus itu lebih berkuasa dari setiap masalah, pergumulan yang sedang kita hadapi. Dia Tuhan, dia Raja yang luar biasa. Apakah ada diberkati Bapak bisa dikasih Tuhan? Hal itu juga yang menguatkan saya menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Proses demi proses itu yang saya ceritakan tadi. Yang kadang ya benar-benar saya juga merasakan aku ini lagi di batas kekuatanku. Bahkan saya ingat di akhir November 2020 sampai dengan bahkan saya pun bersama dengan keluarga baru sembuh bulan Juli ini. Gitu ya. Suara saya sempat hilang juga. Jadi kalau Anda lihat ini Pastor Anton suaranya agak-agak serak-serak keren gitu ya. Nggak masalah, puji Tuhan saya bisa ngomong lagi loh. Puji Tuhan, anugerah Tuhan itu mukjizat. Nah buat Anda yang kepo, ini Pastor Anton sebenarnya sakit apa sih? Anda bisa DM aja ya. Oke, nah jadi saya mau katakan prosesnya nggak mudah. Saya baru pulih juga, saya baru sembuh juga. Tapi puji Tuhan, ketika saya tahu kebenaran ini, itu yang menguatkan saya bersama dengan keluarga. Kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar masalahnya, tapi sedang bersama dengan siapa dan siapa yang ada bersama dengan kita. Itu jauh lebih penting. Tahukah kita Bapak bisa dikasih Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dan dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Jadi kalau kita diizinkan mengalami keadaan tertentu, saya sangat percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dan proses dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan izinkan, dia Tuhan yang berdaulat loh. Kehendaknya yang jadi. Kalau Tuhan izinkan, berarti saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dan proses dalam hidup kita. Hari ini, mari jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk men-set hati kita. Untuk tidak membatasi Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Oh kalau ikut Tuhan semuanya enak, semuanya lancar, oh semuanya baik, ada proteksi yang luar biasa. Iya. Tentu ada perlindungan Tuhan, tapi saya mau katakan dia Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi itu, sadari bahwa dia Tuhan yang tidak terbatas dan tak terselami. Dan dia bisa memakai hal-hal yang tak terduga untuk mengajarkan sesuatu dalam hidup kita. Bahkan termasuk taufan, bahkan termasuk ribut itu, tanda kutip yang tadi dialami oleh murid-murid Yesus. Tapi ini yang luar biasa. Tangkap ini baik-baik Bapak bisa dikasih Tuhan. Perjalanan kita dengan Tuhan di segala musim dan di setiap proses hidup itu membuat kita semakin mengenal dan mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Kita melewati itu. Enggak langsung dilalukan, disingkirkan gitu ya. Tetapi kita diizinkan melewati itu semua. Karena dalam perjalanan itu membuat kita semakin mengenal dia, semakin mengalami dia, semakin mengerti, oh ini yang maksud Tuhan. Bukan dari kata orang saja, tapi pengalaman pribadi yang kita alami itu begitu mahal bersama dengan Tuhan. Karena itu akan membawa kita kepada yang namanya kedewasaan, maturity. Jadi itu membuat kita semakin hari, semakin serupa dengan dia. Satu titik nanti kita akan terkagum-kagum dan akan berkata, wow, ternyata saya bisa melewati ini semua ya. Kalau dibayangin gak mungkin, kalau dipikirin impossible, gak bisa. Tapi kenapa sampai pada akhirnya kita bisa melewati? Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Kalau kekuatan kita sudah menyerah sejak lama, betul gak? Tetapi dalam perjalanan, proses itu, ketika kita bersama dengan Tuhan, dia yang membentuk, dia yang menguatkan, dan dia yang memampukan. Amin. Jadi kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, saat kita berpikir untuk give up atau menyerah, tangannya akan mengangkat kita dan berkata, get up. Bangkitlah. It's not over yet. Ini belum selesai. Aku akan beracara dalam hidupmu. Aku akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Jangan menyerah. Ini hanya musim yang harus kamu lewati. Bersamaku
Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia yang menyertai kita dengan gada dan tongkat. Amin. Saya berdoa supaya pesan yang sederhana ini kita disadarkan bahwa kehadiran Yesus di dalam hidup kita itu jauh lebih penting dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Walaupun itu di batas kekuatan kita, tapi sadari bahwa Dia bersama dengan kita. Maka di situ akan ada ketenangan, ada kekuatan, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Walaupun situasi saat ini situasi yang sangat tidak mudah, tapi kita harus tetap ingat, kita sedang bersama dengan siapa. Itu jauh lebih penting. Dan itulah yang akan membuat kita kuat di tengah badai. Walaupun di batas kekuatan kita, tapi saya mau katakan, bersama dengan Tuhan, kita bisa melewatinya. Amin. Anda diberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Mungkin saat ini ada orang-orang yang lelah, yang merasa aku gak ngerti lagi ke depan seperti apa. Aku sudah mentok ini, sudah di batas kekuatanku. Tapi hari ini kau sadarkan setiap kami, memang bersama dengan Engkau. Bukan berarti kami bebas terhadap pergumulan, terhadap masalah. Tetapi bersama dengan Engkau kami percaya kami bisa melewatinya Tuhan. Bukan karena kami, tapi Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kau kuatkan setiap kami yang sedang mengalami kelemahan. Kau sembuhkan setiap kami yang sedang mengalami sakit. Dan kau bangkitkan kembali setiap kami yang sedang mengalami lesu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, buat Anda yang saat ini ketika mendengarkan apa yang disampaikan tentang bagaimana Yesus yang luar biasa itu. Dia ada, dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Tapi Anda sendiri sadar bahwa ternyata selama ini Anda belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Atau mungkin baru pertama kali ini Anda mendengar tentang Yesus. Saya berdoa hari ini, ambillah keputusan yang tepat. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan dia masuk ke dalam hidupmu. Dan dia akan menjadi Raja Tuhan yang berkuasa, yang menyelamatkan setiap kita. Mari, kalau itu keputusan Anda hari ini, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa-dosaku. Basuh aku dengan darah-Mu. Dan kuduskan aku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku.
Dan aku mau hidup sesuai dengan rencanamu, dengan kehendakmu, dengan tuntunanmu, dan dengan firmanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Seluruh surga bersuka cita. Dan kalau Anda ingin di follow up lebih lagi, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Telepon atau WhatsApp segera. Supaya Anda bisa dilayani lagi untuk masuk untuk mengenal lebih lagi Tuhan. Ada kelas keselamatan. Ada hal-hal yang mungkin Anda ada begitu banyak pertanyaan. Itu akan menjawab kegelisahan, kerisauan di dalam hati Anda. Amin. Dan mari jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah online pada hari ini. Let's pray together. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga hari ini kami sudah diperlengkapi, kami sudah disegarkan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk negara yang luar biasa ini. Kami tahu ada situasi-situasi yang tidak mudah di masa pandemi ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi bagian untuk supaya pandemi ini semakin berkurang Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi warga yang taat kepada apa yang sudah pemerintah itu lakukan. Dan kami mau Tuhan berusaha sedemikian rupa Tuhan. Supaya pada akhirnya nanti hidup kami terus menjadi berkat bahkan di masa krisis. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, shalom untuk Indonesia. Kami juga berdoa untuk para untuk pemerintahan yang ada Tuhan. Kau yang kuatkan mereka, Kau yang sertai mereka, berikan hikmat, akal budi dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin sedang sakit, sedang terpapar atau apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Mazmur 41 ayat keempat berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, mari bersama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless you all.